Ya, ini kita selesaikan dulu yang haji. Saya baru baca tadi, cuma ini kehilangan di mana posisinya supaya jelas hukumnya ini ya. Nah ini fil haji fi yawma arafah fa yujma'u dhuhra ma'al asri takriman. Pada kasus haji pada hari Arafah maka dijamakkan sholat zuhur beserta maghrib takriman. Ketika kita pada hari Arafah itu boleh untuk melaksanakan menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar takrim. Wa fi Muzdalifah fa yujma'u maghriba ma'al isya'i akhirah. Pada kasus Muzdalifah maka boleh menggabungkan maghrib bersama isya, yaitu secara takhir, yaitu dilaksanakan pada saat isya. Ketika kita di Muzdalifah maka sholat maghrib dan isya digabungkan di sholat isya. Pada hari Arafah, pada kita saat masuk Arafah, maka ini jamaknya jamak takdim, yaitu menggabungkan sholat zuhur ke sholat, menggabungkan sholat asar ke sholat zuhur. Nah ini. Jadi ini kasus di mana afdalu tarkul jam'i khurujan min khilafi kalimah illa fi arba'ati halatin fajamu afdal. Pada kasus hari Arafah itu dan kasus Muzdalifah itu, kalau kita lihat penjelasan kitab ini, memang kita lebih afdal menjamak, tapi tidak boleh mengkasar. Salahnya adalah cukup. Apa? Salahnya adalah cukup. Nah, salah satu alasan dalam melaksanakan jamak ini adalah perjalanan. Cuma perjalanan di sini perjalanan yang pendek, tapi tidak boleh kasar, boleh jamak. Pada kasus ini boleh menjamak, tapi tidak boleh mengkasar. Kenapa tidak boleh kasar? Karena perjalanannya pendek. Berarti kalau kita di negeri sendiri, Ini tidak boleh, hanya ada boleh pada kasus haji. Fil haji, fil haji fi yawma arafah fa yujma'u dhuhra ma'al asri. Pada kasus haji pada hari Arafah maka boleh menjamakkan zuhur dan asar secara takdim. Pada kasus Muzdalifah kita boleh menjamakkan maghrib dan isya secara takdim. kalau di haji kira-kira alasannya apa? Alasannya mungkin karena ini rukhsah ibadah haji. Nah, karena ini terkait dengan keringanan pelaksanaan ibadah haji, karena susah kalau kita tidak laksanakan sholat seperti itu. Ya, jadi sudah ketemu jawabannya. Jadi kalau pada kasus haji, kasus Arafah dan Muzdalifah itu boleh dijamak maghrib dan isya, boleh dijamak kalau zuhur dan asar pada kasus Arafah, boleh jamak maghrib dan isya pada kasus Muzdalifah. Nah ini alasan. Ya, alhamdulillah sudah ketemu jawabannya. Ya. Kira-kira Pak Haji puas? Ya, puas. Ini pertanyaan kedua ini nampaknya kita arahkan ke Poluan ini. Raidatul Jannah. Pertanyaannya, silakan. Masa enggak ada? Yang lain mungkin? Tadi masalah haji itu mungkin terlalu tinggi. Yang ringan-ringan saja. Yang kesalahan harian, yang mungkin perjalanan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi 82. Berarti bisa di membedakan sholat itu kalau perjalanan. Bagaimana dengan pesawat? Perjalanan maksimal Medan itu cuma 45 menit. Apakah itu sudah termasuk bisa membedakan? Ukurannya adalah ukuran kilometer, bukan ukuran jarak tempuhnya, walaupun ukuran itu bisa diperpendek jarak tempuhnya dengan kemampuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau diukur secara kilometer itu adalah dia jauh 82 kilometer atau lebih. Walaupun bisa ditempuh dalam waktu beberapa menit, kalau ultrasonik mungkin hanya 10 menit. Ya, pesawat yang lebih cepat, pesawat tempur mungkin tidak sampai segitu. Nah, tetapi tetap dibolehkan ukuran
hukumnya itu boleh jamak puasa. Ada lagi? Waktu masih 5 menit lagi. Mungkin dari yang sebenarnya ini Pak Nabi.